Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin dimuliakan, kita ini punya dua tanggung jawab. Kita di dunia ini punya dua tanggung jawab. Yang pertama kali tanggung jawab diri kita sendiri. Bagaimana kehidupan kita ini 24 jam dalam ridha Allah, dalam sunnah Rasulullah. Dalam syariat, dalam segala kehidupan kita, urusan pribadi, urusan keluarga, urusan ekonomi, urusan bernegara, urusan apa saja harus berjalan menurut aturan Allah, menurut syariat Allah, menurut agama Allah. Ini tanggung jawab kita yang pertama. Tanggung jawab kita yang kedua adalah usaha atas umat. Bagaimana umat ini mengamalkan agama Allah. Kalau dua tanggung jawab ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka Allah SWT akan tolong kita di dunia dan tolong kita di akhirat. Sebagaimana Allah telah tolong para nabi, para rasul, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Kehidupan kita akan menjadi seperti kehidupan mereka. Akan datang pertolongan-pertolongan Allah dalam kehidupan kita sebagaimana pertolongan Allah yang datang kepada kehidupan mereka. Inilah kesuksesan di dunia. Kesuksesan di dunia ini bukan kalau kita hidup seperti orang barat, orang timur, seperti raja-raja, seperti konglomerat, bukan. Kalau kita hidup seperti para nabi, para rasul, hatinya siang malam ingat pada Allah, menghadapi apa-apa ditolong oleh Allah, kehidupan takwa, nggak ada maksiat-maksiat begitu, nggak ada. Hiburannya adalah zikrullah, andalannya adalah hanya Allah. Kalau ada masalah, ya Allah, takutnya hanya kepada Allah, yang dicintai hanya Allah. Itulah kehidupan para nabi. Tanggung jawab yang kedua memikirkan umat. Umat itu siapa? Laki-laki, wanita, anak-anak. Ini umat. Maka yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW memulai usaha agama ini modalnya 3. Laki-laki dewasa, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, seorang wanita Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, anak-anak Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dari segi umur. Dari segi umur, dari segi kedudukan di masyarakat, Sayyidina Abu Bakar ini seorang bangsawan. Ada orang miskin, Sayyidina Ammar ibnu Yasir. Ada seorang budak, Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kita ini dimulaikan Allah Ta'ala usaha kepada umat, kepada semua orang. Harus semua orang itu kita ajak.
laki-laki, wanita, anak-anak, bangsawan mau pejabat-pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang miskin, sampai budak-budak. Sekarang nggak ada budak, buruh-buruh, tukang tebang, kernet, tukang becak. Karena agama itu diamalkan di mana? Agama itu diamalkan di masyarakat. Maka seluruh masyarakat ini harus kita ajak. Kalau tukang bakso tidak kita ajak untuk mengamalkan agama, untuk pikir agama, akhirnya baksonya dicampur seleng. Kalau supir bis tidak kita ajak memikirkan agama, akhirnya waktu sholat nggak mau berhenti. Kalau kru pesawat tidak kita ajak, maka makanan di pesawat itu meragukan. Kalau wanita-wanita tidak kita ajak, akhirnya wanita-wanita itu jadi rusak dan merusakkan. Akhirnya wanita-wanita pada lari ke Hong Kong sana untuk mencuci babi di sana. Bagaimana anaknya jadinya? Padahal anak-anak mereka itulah yang akan jadi generasi umat Islam yang akan datang. Kalau anak-anak sekolah itu, anak-anak SMK, SMA, ini tidak kita ajak kepada agama, sebentar lagi mereka jadi orang tua, mereka jadi pejabat, mereka jadi lurah, camat, bupati, presiden, akhirnya merusak umat. Siapa yang merusak umat? Ya anak-anak sekolah itu. Kenapa rusak? Karena waktu sanlat tidak kita urus. Yang sudah ngerti agama itu nggak mau ngurus mereka. Betul? Maka yang dosa yang pertama kali siapa? Adalah santri-santri yang ngantuk-ngantuk itu. Karena santri-santri yang ngantuk-ngantuk itu, akhirnya umat nggak terurus. Kita merasa nggak dosa, padahal kita ini sumber dosa. Diulang. Ayo, siapa yang ingin jadi sumber dosa, suruh ngantuk. Siapa yang ngantuk, sumber dosa itu.
Taqabbalallah, jazakumullah. Gimana? Masih mau ngantuk lagi? Nah. Jadi kejahatan itu ada dua. Ada kejahatan positif, ada kejahatan negatif. Kalau kamu itu ada orang kamu bunuh, itu namanya kejahatan positif, kamu berbuat. Tapi ada orang mau jatuh ke sumur, kamu biarkan aja. Ini namanya juga kejahatan juga. Sampai masuk sumur mati akhirnya. Ini namanya kejahatan negatif. Kejahatan tapi kamu diem. Mestinya berbuat, nggak berbuat, ini kejahatan juga. Wal muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang benar, man salimal muslimun, orang-orang yang selamat, orang-orang Islam, min lisanihi wa yadihi, dari mulutnya dan tangannya. Di orang Islam yang sebenarnya itu orang yang umat jadi selamat sebab mulutnya dan tangannya. Jangan sampai gara-gara mulut kita, gara-gara tangan kita umat jadi celaka. Mulutnya itu ngomong yang buruk, yang merusak umat. Atau mestinya itu ngomong, diem aja, yang merusak umat juga. Tangannya itu mestinya bergerak merusak umat, ini juga ngerusak. Mestinya itu bergerak untuk perbaikan, diam, ngerusak juga. Maka orang Islam itu, kata Nabi, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang-orang Islam selamat sebab tangannya dan mulutnya. Kita harus bergerak, insya Allah kan? Insya Allah. Mulut kita harus bergerak, tangan kita harus bergerak untuk menyelamatkan umat itu. Insya Allah. Insya Allah. Nah, untuk menyelamatkan umat ini bagaimana caranya? Dan umat ini termasuk diri kita sendiri. Kalau kita ini mikirkan umat, berarti diri kita sendiri juga katut. Bagaimana kita supaya kita menyelamatkan umat? Kita bawa umat ini dalam suasana dakwah. Ini yang pertama. Dakwah itu untuk apa? Dakwah itu untuk membentuk keyakinan yang kuat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada negeri akhirat. Itulah maksudnya. Dakwah itu bukan ceramah-ceramah supaya orang mengatakan kita ini hebat ngomongnya. Bukan itu maksudnya dakwah. Dakwah itu untuk membuat suasana sehingga keyakinan kita kepada Allah itu kuat. Seperti keyakinan yang telah dicontohkan para nabi. Keyakinan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dilempar dalam api, hasbunallah, cukup Allah. Keyakinan yang telah dicontohkan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW ketika dikepung oleh orang-orang kafir di Uhud, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau ya Allah yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Inilah keyakinan para nabi. Di mana saja hatinya kepada Allah, di rumah hatinya kepada Allah, di masjid hatinya kepada Allah, di mana saja hatinya kepada Allah. Karena setiap saat kita dilihat oleh Allah, setiap saat kita perlu bantuan Allah. Bayan hatinya kepada Allah. Karena tanpa ditolong oleh Allah, bayan gak akan ada gunanya. Dengarkan bayan hatinya kepada Allah. Kalau Allah gak tolong saya juga akan gak dapat manfaat dengar bayan itu pun. Ini untuk membina keyakinan, membentuk keyakinan yang kuat kepada Allah, ini perlu suasana dakwah. Membentuk keyakinan kepada Rasulullah. Banyak cerita mengenai kemuliaan Rasulullah, kehebatan Rasulullah, mukjizat-mukjizat Rasulullah.
kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Rumah walaupun gelap gulita didatangi Rasulullah jadi terang benderang walaupun gak ada lampunya. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Orang sakit dijenguk Rasulullah, ya sudah selesai masalah. Wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji. Zaman kok engkau pimpinannya ya Rasulullah, ya sudah, yang jelek-jelek hilang semua. Kita banyak cerita mengenai kehidupan Rasulullah supaya tertanam kecintaan kepada Rasulullah SAW. Begitu mulianya Rasulullah, keringatnya aja wangi melebihi kasturi. Kalau berjalan dinaungi oleh awan, pohon-pohon pun hormat kalau Rasulullah lewat. Hanya manusia yang jahil, yang hatinya ada setannya kayak Abu Jahal saja, yang menentang Rasulullah SAW. Kemudian banyak bicara mengenai negeri akhirat, bahwa kita ini dalam perjalanan menuju akhirat. Kamu ingin jadi apa? Ingin jadi tamat SMA gitu, nanti anak-anak. Setelah itu ingin juga negeri, setelah itu ingin kawin, setelah itu bangun rumah, setelah itu pensiun, setelah itu setelah itu mana? Setelah itu negeri akhirat. Itu kalau menurut program kita. Tapi programnya Allah mungkin juga ini habis bayar ini langsung ke sana. Kita tidak tahu. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk negeri akhirat. Dan semua orang itu semua sudah melihat, nggak ada orang bisa bertahan lama di dunia ini. Orang sakit nggak bisa bertahan lama, orang sehat nggak bisa bertahan lama, rakyat nggak bisa bertahan lama, presiden pun juga nggak bisa bertahan lama. Semua sementara saja di dunia ini. Kok kita ini tergiur dengan dunia ini, betul-betul satu kebodohan. Inilah dakwah, buat suasana membicarakan perkara ini, mendengarkan perkara ini, sampai hati itu betul-betul merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Imam saya Rasulullah, sebentar lagi saya mau ke akhirat, tertanam betul dalam hati saya, kehidupan kita terkontrol dengan perkara ini. Insya Allah. Ayo diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Ini nanti yang akan kita sampaikan sama anak-anak itu, insya Allah ya. Dan akan kita sampaikan kepada seluruh umat. Seluruh para sahabat, seluruh para anbiya membuat suasana dakwah ini mengingat betul. Suasana dakwah ini penting. Sekarang orang merasa yang penting itu suasana udara segar, suasana aman, ya toh. Suasana dakwah ini orang nggak merasa penting. Padahal kalau suasana dakwah tidak ada, ibaratnya kita ini perang, musuhnya banyak, kita nggak punya tentara. Gimana? Musuhnya apa? Setan. Yang setan itu menyeret orang menuju jahanam. Nah, ini musuhnya setan itu hanyalah dakwah. Yang pokok, yang lain-lain itu adalah sarana dakwah. Karena setan itu ngajak ke neraka, lah orang dakwah itu ngajak ke surga. Maka untuk menghadapi setan itu harus dakwah. Maka seluruh para nabi buat suasana dakwah, seluruh para sahabat begitu juga.
Para wali-wali Allah, wali Songo yang paling terkenal di Jawa itu, dakwah. Pokoknya kalau nggak dakwah kita ini akan teler, kita ini akan hancur, digilas oleh kebatilan. Nah, supaya timbul suasana itu bagaimana? Kita bareng-bareng. Insya Allah malah kan? Bukan sendiri, bareng-bareng. Nabi mengajak para sahabat. Nah, kita juga ngajak teman-teman kita ini untuk buat suasana dakwah. Insya Allah. Kemudian yang kedua, semalakan umat ini kita bawa ke suasana ilmu. Ilmu agama. Seluruh para nabi, para rasul ahli ilmu, para sahabat ahli ilmu. Maka kita ini harus bawa umat ini pada suasana ilmu. Ilmu fadhail ini yang paling penting untuk diketahui seluruh umat, supaya timbul semangat dalam mengamalkan agama. Kemudian ilmu masail ini juga penting, karena tanpa masail seluruh amalan tidak diterima. Kalau nggak ada fadhail, nggak ada semangat. Kalau nggak ada masail, nggak sah. Nah, masail itu bagaimana? Umat kita ajak dekat kepada para ulama. Ulama yang bagaimana? Semua orang ngaku ulama sekarang itu. Ulama yang sambung dengan ulama-ulama sebelumnya, ulama yang sambung dengan para imam, ulama yang sambung dengan Rasulullah SAW. Kalau tidak begitu, itu bukan ulama. Siapa namanya pegawai negeri? Pegawai negeri itu yang punya sambung dengan kantornya, kantornya punya sambung lagi sampai ke Jakarta sana. Itu namanya baru pegawai negeri. Pegawai negeri kok tidak punya sambungan sampai ke Jakarta, itu bukan pegawai negeri. Betul nggak? Namanya lurah itu siapa? Lurah itu yang punya camat. Camat itu siapa? Yang punya bupati. Bupati itu ya siapa? Yang punya atasan namanya gubernur. Gubernur siapa? Yang punya atasan namanya apa? Ya apa itulah gitu. Ya. Lah ulama juga gitu. Ulama itu yang punya hubungan dengan ulama sebelumnya, punya silsilah kepada Imam Asy-Syafi'i, hubungan sebelumnya sampai Rasulullah SAW. Kalau nggak begitu bukan ulama. Kalau orang ditanya, Ustadz, ikut imam siapa kamu ini? Saya tidak ikut imam, langsung. Oh, meragukan. Ini bukan ulama kamu itu. Saya itu ulama. Bukan. Ulama swasta. Nah. Tidak diakui karena kamu nggak punya sambungan. Nggak punya sambungan listrik, nggak punya sambungan PLN, redup, nggak ada setrumnya. Nanti sesat menyesatkan. Akhir-akhirnya anjing halal akhir-akhirnya. Repot nanti semua halal. Ya, orang itu kalau nggak ada suasana dakwah, imannya jadi lemah. Kalau nggak ada suasana ilmu, kehidupannya tidak terarah. Kehidupannya itu semrawut, nggak terarah. Mau kemana? Nggak tahu. Kalau lihat majalah kemarin tuh, saya mau ke timur. Tapi kalau lihat internet pagi tadi, saya itu mau ke selatan. Dia bingung, nggak jelas arahnya hidup itu. Lah inilah keadaan umat sekarang. Terutama anak-anak SMA, nggak ada ilmu. Yang mau saya ikut itu siapa tuh nggak jelas. Maka dengan kita bawa umat ini kepada fadhailul amal, dekat dengan para ulama, maka akhirnya umat ini berjalan tuh terarah, genah urusannya, genah jalannya. Insyaallah kan? Insyaallah. Kemudian yang ketiga, umat ini kita bawa kepada suasana ibadah. Apalagi Ramadan ini, untuk supaya sadar, terasa betul bahwa mereka itu hamba Allah, perlu hubungan setiap saat kepada Allah.
supaya mereka itu sadar bahwa makanan seluruh dunia ini, minuman seluruh dunia ini adalah milik Allah. Nggak berani makan, nggak berani minum kalau tidak dapat izin dari Allah. Walaupun istrinya sendiri nggak boleh dikumpuli kalau Ramadan, supaya sadar ini istri bukan milik kamu, ini istri hamba Allah. Nggak sembarang ini milik Allah, kamu nggak ikut apa-apa. Kalau Allah bilang halal ya halal, kalau Allah bilang haram ya kamu haram. Insyaallah malaikat. Insyaallah. Kita bawa ke dalam suasana sholat. Mementingkan sholat, bukan hanya sholat. Sholat ini perkara penting, acara terbesar di seluruh alam dunia itu adalah sholat, karena ini pertemuan dengan Allah. Maka umat ini kita ajak seperti itu. Sholat ini perkara penting tenan. Insyaallah malaikat. Insyaallah. Gak ada perkara lebih penting melebihi sholat. Maka walaupun dalam kesibukan apapun, walaupun sakit bagaimanapun, asalkan otaknya masih ada, harus sholat. Kita ceritakan fadilah-fadilah sholat, kepentingan-kepentingan sholat. Tidak ada iman tanpa sholat. Karena apa? Sholat itu sikapnya hamba yang merasa beriman itu. Dia harus hubungan kepada Allah. Maka dikatakan dalam satu hadis, kalau orang itu masih sholat, setan itu takut sama dia, takut untuk merenggut imannya. Tapi kalau orang sudah tidak sholat, setan itu sudah mesem-mesem. Akan saya cabut imannya satu saat. Maka kita bawa umat ini untuk mementingkan sholat. Itu yang kita sampaikan pada umat. Insyaallah malaikat. Insyaallah. Bukan sholat, mementingkan sholat, mengagungkan sholat. Jadikan sholat itu acara terbesar dalam kehidupan. Nah, ulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Kalau tidak ada dakwah, iman jadi lemah. Kalau tidak ada ilmu, hidup tidak terarah. Kalau tidak ada ibadah, hubungan kepada Allah hilang. Habislah manusia itu. Kemudian yang keempat, umat ini kita bawa dalam suasana akhlak khidmat. Dimulai dari khidmat. Orang itu kalau suka khidmat akhirnya akhlaknya naik. Tapi kalau orang itu nggak suka khidmat, akhlaknya rusak. Dengan khidmat, dengan akhlak yang baik timbul kasih sayang antara manusia. Kalau ada kasih sayang, amal agama jadi mudah. Empat perkara inilah yang harus kita sampaikan kepada seluruh umat Islam seluruh dunia. Kalau empat perkara ini hidup, maka agama akan hidup dan mudah. Tapi kalau empat ini nggak ada, apapun yang diusahakan nggak akan bisa hidup dengan baik agama. Ibaratnya pertanian itu harus ada tanahnya, harus ada benihnya, harus ada airnya, harus ada pekerjaannya. Walaupun orang kerja bagaimana, tapi tanahnya nggak ada, nggak akan ada pertanian. Harus ada tanahnya, ada pekerjaannya. Airnya nggak ada, nggak akan jalan. Airnya ada, benihnya nggak ada, ketinggalan di rumah, nggak jalan. Tapi kalau tanahnya ada, airnya ada, benihnya ada, pekerjaannya ada, jalanlah pertanian. Begitu juga agama ini, harus ada dakwah, taklim, ibadah, dan khidmat. Ya, ini harus ditanamkan dalam umat ini. Kita harus buat suasana empat ini. Di rumah kita buat suasana itu, di masjid kita buat suasana itu, di terminal kita buat suasana itu, di pasar kita buat suasana itu, di ladang kita buat suasana itu. Insyaallah malaikat. Insyaallah.
Kalau ladang ada suasana 4 ini seperti ladang Madinah sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Orang-orang itu masuk Islam di ladang. Dari ladang muncul wali-wali. Dari ladang muncul wali-wali, kan aneh malah kan. Dari pasar muncul orang-orang soleh. Kenapa? Di pasar ada 4 perkara ini. Yang 4 perkara ini nggak ada, walaupun di masjid pun nggak akan timbul kebaikan. Saya itu pernah di Maswati sana, zaman dulu, kira-kira 20 tahun yang lalu. Sekarang sudah enggak itu. Masuk ke masjid, sholat duhur saya di situ. Ternyata di masjid itu ada anak-anak muda itu gitaran, kleng kleng kleng, dalam masjid itu kleng kleng kleng. Tapi masjid itu sekarang jadi besar, hidup dakwah di situ. Sekarang sudah enggak ada. Enggak tahu yang gitaran dulu itu masih hidup apa enggak tahu saya. Maka 4 perkara ini harus dihidupkan di mana saja. Lah kamu tekankan kepada anak-anak nanti yang itu ikut sanlat itu, supaya buat 4 suasana itu di rumahnya, di sekolahnya. Terus caranya bagaimana kamu mudzakarah? Ini mudah, tidak sulit. Dakwah itu bukan harus bayan-bayan, tidak. Nabi itu jumpa dengan Sayyidina Utsman. Waktu itu sedang menjenguk orang sakit. Maka Nabi itu melihat Sayyidina Utsman. Saya melihat beliau mengatakan, La ilaha illallah. Tapi dari hati yang luar biasa, langsung Sayyidina Utsman itu terbelalak ikut Nabi yang masuk Islam. Jadi semalakan dakwah itu bukan mesti bicara yang panjang-panjang, bukan, tapi pembicaraan yang dari hati. La ilaha illallah. Nabi mengatakan nanti akhir zaman akan ada 70.000 orang dari Bani Ishaq melalui satu negaranya orang kafir. Mereka mengatakan La ilaha illallah, Allahu Akbar. Separuh negara itu langsung hancur. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Katsir. Kemudian mereka mengatakan La ilaha illallah, Allahu Akbar. Separuh lagi hancur. Jadi itu semalakan Allah Ta'ala. Jangan kamu pikir dakwah itu harus bicara yang berbunga-bunga ngalor ngidul, tidak. Pendek dari hati itu, insya Allah kan. Ini ada di Madiun sana, itu pendekar SH. Sukanya itu ngebui orang aja tiap hari itu. Akhirnya dia sakit di RSU Madiun sana. Didatangi sama temannya, temannya ini sudah keluar 4 bulan, dipijeti. Kang, selamati wonge ngelakoni agama, Kang. Butuh sakit. Selamatnya orang tuh harus mengamalkan agama. Nanti kalau sudah sembuh, keluar 4 bulan sama saya ya. Iya, katanya. Begitu sembuh langsung keluar 4 bulan malah. Jadi nggak usah panjang-panjang, tapi mantep betul ini. Langsung keluar 4 bulan. Sampai sekarang masih ada juga sering kesini tuh. Padahal tuh jagoan gebui orang itu. Jadi semalakan Allah SWT, bagaimana kita sampaikan agama dari hati. Apa yang dari hati akan sampai kepada hati juga. Kita ajak teman-teman kita ini, anak-anak SMA khususnya itu, untuk menghidupkan taklim di rumahnya, di masjidnya. Dan ini sudah maklum. Suasana ibadah ya. Kemarin itu saya ke Cianjur. Itu heran saya itu. Jadi di Cianjur itu ada perda. Perda itu peraturan daerah dari kabupaten itu.
Perdanya itu bagaimana? Seluruh anak SMA istirahat harus sholat duha. Nah, kan aneh itu. Itu siapa yang buat itu, heran saya itu. Mesti ada orang yang pikir agama ini. Jadi anak-anak SMA itu jam 9 itu pada di musola-musola pada sholat. Walaupun tidak 100% tapi banyak itu. Nah, kita hidupkan suasana ibadah itu di sekolah-sekolah. Insya Allah tidak perlu perda. Nah, sampaikan fadilahnya. Nah, agama ini bisa hidup tanpa perda, bisa hidup tanpa pemerintah, tapi tidak bisa hidup tanpa dakwah. Ya Allah. Ya kalau pemerintahnya itu pemerintah yang mikir agama, ya bagus. Memang itu kewajiban kita membentuk pemerintah seperti itu. Tapi caranya bagaimana membentuk pemerintah yang baik itu? Dengan pemilu? Lah memang orangnya, rakyatnya itu nggak pada sholat. Lah pemilu 10 kali ya tetap itu aja yang keluar. Coba rakyatnya itu 4 bulan semua. Nanti pemilu berapa kali aja juga yang jadi itu yang 4 bulan semua. Rakyatnya 4 bulan semua malah kan. Kita tidak menyalahkan orang berpolitik, tapi selalu saya katakan politik itu tanpa ada dakwah itu kosong aja. Baru ada manfaatnya kalau ada dakwah. Insya Allah malah kan. Insya Allah. Kita buat suasana ibadah, kita buat suasana khidmat. Nanti kalau anak-anak itu datang ke sini, kamu tanya, kamu sudah khidmat sama temannya tadi? Apa yang telah kamu buat untuk temannya? Nah, apa yang telah kamu buat? Tadi saya membawakan tasnya, Pak. Oh ya bagus. Kamu? Tadi saya pinjami pensil teman saya. Oh ya bagus. Apa? Semua orang harus berpikir, hari ini saya berkhidmat, saat ini harus berkhidmat buat temannya. Jangan diam saja, itu membuat orang itu ndablek. Insya Allah. Tadi kamu sudah khidmat apa sama teman kamu? Ambilkan nasi. Oh bagus ya. Ambilkan nasi, kamu makan sendiri apa temannya? Nah, kamu apa yang telah kamu buat untuk teman kamu hari ini? Belum buat apa-apa. Nah, tadi saya sudah doa habis subuh. Kenapa sih nggak begitu bilang itu? Jadi setiap nanti yang sama-sama kita itu tanya, kamu sudah dakwah belum pada temannya hari ini? Sudah taklim belum? Sudah ada tambahan ilmu belum hari ini? Sudah ibadah belum? Sudah khidmat belum? Ditanya. Pagi ditanya, sore ditanya, malam ditanya, sehingga akhirnya 3 hari mereka sudah terbentuk amalan. Insya Allah. Itu tugas kamu. Nah sekarang sebelum mereka itu datang, kamu doa, bacain Fatihah mereka, sehingga mereka itu datang sudah sambung. Insya Allah. Karena yang datang nanti akan insya Allah banyak itu hari Jumat itu 2.500 orang, sedangkan yang menghandle itu nanti tidak begitu banyak. Nah, maka semua tanggung jawab santri, ya. Dan begitu juga orang kampung tanggung jawab. Nanti anak-anak itu kalau mereka sudah keluar 3 hari, kita ikram dengan baik, nanti akan jadi angsor-angsor kita ketika kita bergerak. Ya. Itu jamaah-jamaah yang saya kirim ke Madiun itu asalnya nggak ada yang nusroh. Setelah ada anak-anak SMK pada 3 hari itu ya akhirnya banyak yang nusroh. Nah, banyak anak-anak SMK itu pulang jadi muadzin, jadi merbot masjid, kan bagus toh. Kemarin itu ada cerita dari Jakarta, ada anak dari sini ikut sanlat itu terus ke Jakarta mau kuliah, tapi oleh kuliah disuruh nyogok 50 juta. Dia ngomong sama ayahnya, ya itu saya bisa masuk kalau bayar 50 juta. Bagaimana?
Saya bayari, katanya ayahnya orang kaya, saya bayari. Tapi ya saya nggak mau. Nggak mau kenapa? Itu waktu keluar 3 hari di Temboro itu katanya Pak Kiai nggak boleh itu nyogok, itu dosa. Dan nanti kamu nggak bisa masuk. Masuk tidak, sudah ada takdirnya. Saya mau sholat aja ya. Akhirnya itu dia sholat aja. Begitu waktu penerimaan dia malah dipanggil paling duluan. Nggak usah bayar. Loh, ini hasilnya 3 hari itu. Sekarang pemberantasan korupsi, ternyata yang berantas ikut korupsi sekali. Repot. Keluar 3 hari sekarang yang penting. Tapi kalau ada orang berantas korupsi, jangan kamu marahi, itu juga sudah niatnya baik juga. Tapi kalau tidak ada agama, yang berantas itu diberi antas akhirnya. Akhirnya maling teriak maling. Insya Allah malah kan. Maka ini program untuk anak-anak SMA ini penting. Kita tidak bisa datang ke tempat-tempat mereka, tapi mereka sudah datang sendiri ke sini, maka kita rawat dengan baik-baik. Insya Allah. Kemudian orang kampung yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, silakan berdiri ke selatan. Monggo. Santri-santri semua, yang akan menghandle nih, semua akan menghandle kan? Mudzakarah dulu 5 menit, terus baru sholat isyraq. Mudzakarah dulu.